Saat ditawari untuk dipercaya di karakter ini? Pertama mungkin saya baru kembali lagi ke rumah produksi Soda setelah pulang kampung setelah 14 tahun ya Pak. Wow. 14 tahun kembali setelah tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, film Susana Dosa di Atas Dosa gitu. Pertama karena saya rasa ceritanya sangat menarik dan kali ini ada isu penting yang ingin dibawa gitu yang membuat saya tertarik ketika membaca naskah yang ditulis oleh Ferry, oleh Mas Jujur gitu ya, yaitu bahwa di sini memperlihatkan bagaimana ketika ada sebuah tekanan yang begitu menghimpit, lahirlah perlawanan. Dari perlawanan kita bisa dapat berbagai macam hal, baik positif maupun negatifnya gitu. Dan itu untuk mengatasi sebuah kekuasaan yang ugal-ugalan gitu. Tentu isu yang sangat penting dikemas dengan film seperti ini, jadi menarik sekali gitu. Tapi rasanya intisari ceritanya itu sangat relevan dengan mungkin apa yang sedang terjadi di global gitu ya. Jadi the first time saya baca, saya sangat tertarik dan saya sampaikan ini ke Pak Sunil. Setelah dibujuk lewat Susana 1 dan 2, belum sempat ya Pak waktu itu jadwalnya. Jadi akhirnya yang ketiga udah nggak punya ruang lagi. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya bujukannya udah dari pertama ya? Dari pertama. Dari pertama ya? Dari pertama. Jadi ya gitu. Terus tahu Kino yang akan direct gitu, saya juga kayak kita belum, ini film pertama kita ya Noy? Nggak direct ya, maksudnya saya pernah tentu mengenal Kino udah cukup lama gitu dari mulai menjadi Astrada gitu. Jadi ketika dapat kesempatan bermain dan didirect langsung oleh Kino rasanya senang banget juga gitu. Dan pengalaman syuting film ini was so fun. I love working with Luna Maya. Yes. So very much. I think she's a great actress. Very professional gitu. Dia sangat, saya tahu kerja kerasnya Luna tuh callingan paling awal dari semua pemain. Iya, betul. Make up paling awal. Saya aja belum datang di lokasi, begitu saya datang selamat pagi ke trailernya Luna tuh udah dengan pasang-pasang segala macam gitu. Yeah. Jadi I know she's working very very hard for this film. Tepuk tangan untuk Reza Nadian, terima kasih. Mas Reza mungkin boleh menjawab pertanyaan tadi? Kalau kedepannya film horor seperti apa, agak sulit menjawabnya sebenarnya karena it depends dengan cerita, tergantung dengan cerita dan apa yang mau dibawa dari cerita itu mungkin akan selalu menjadi pertimbangan karena Susana adalah mungkin film horor kedua selama 15 tahun terakhir. Saya cukup lama vakum dari film horor dan kemudian terlibat dan saya melihat ini tuh sebenarnya is it a horror film? It is a horror film in a way gitu ya. Tapi ya karena Susana juga di sini sebagai manusia gitu, manusia yang tertindas, manusia yang mengalami luka dan perjalanan batinnya sendiri sehingga mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ada satu cerita yang menurut saya sangat menarik gitu, penggambaran tentang bagaimana tadi yang saya jelaskan di awal, orang yang tertekan kemudian melawan bentuk kekuasaan yang sebenarnya dan lain-lain. Jadi mungkin ketika ada satu cerita-cerita baik itu horor dan menyentuh wilayah-wilayah tertentu yang bagi saya menurut keyakinan saya penting, saya akan ambil. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya kemudian nggak akan butuh waktu lama lagi. Mungkin iya, mungkin enggak. Siap. Terima kasih, tepuk tangan dong Reza Nadian. Thank you. Terima kasih juga.